pada tahun 2563, tepatnya 300 tahun setelah pertempuran dahsyat yang dikenal sebagai kejatuhan, seorang dokter bernama Ido sedang mencari onderdil robot yang bisa digunakan untuk perbaikannya. Yang di sana dia menemukan gadis cebok yang hancur menyisakan kepala yang pada saat dipindai otaknya masih berfungsi, sehingga dia membawanya pulang dan memberinya tubuh baru yang dibantu asisten perawat cantiknya. Dan keesokan paginya cebok itu terbangun di kamar seorang gadis dan terkagum melihat tubuh barunya di cermin. Lantas dia mengenakan pakaian dan turun ke bawah, menemui Ido yang baru memperbaiki pasien ceboknya. Hi. How do you feel? Ido tentu senang melihatnya. Lalu dia menawarkan makanan yang di sana gadis itu memberitahu bahwa dia lupa cara memakan buah jeruk, yang ternyata dia amnesia tidak bisa mengingat kehidupan sebelumnya. Dan Ido pun tidak menemukan catatan tentang dia. Lalu gadis itu keluar dan melihat Iron City untuk press impressionnya. Dan kota ini adalah tempat kelas bawah yang dihuni oleh para korban perang dan semua pekerjaan mereka dilakukan untuk Zalem. Kota terakhir setelah pertempuran yang berada di langit dan dihuni oleh para elit global. Lalu cebok itu meminta nama kepada Ido, dan Ido memberikan nama Alita seperti judul nama filmnya. I love it. Can we keep it? At least until I can remember my real name? Ido mengajak Alita untuk melakukan pekerjaan, dan di perjalanan Alita terkesan dengan pertandingan motor Bali yang berada di layar monitor. Dan ketika menunggu Ido sambil ASMR, dia dengan baik hatinya memberikan makanannya ke anjing jalanan. Dan di sana ada kertas buronan yang terkena angin dan menempel di tubuhnya, yang tertulis akan memberikan hadiah bila menemukan buronan yang telah membunuh 6 wanita. Dan tiba-tiba robot besar muncul di depan Alita, dan seketika nalurinya berubah ke mode petarung. Lalu seorang pemuda bernama Hugo mendorongnya, tetapi Alita kembali untuk menyelamatkan si Dogi, sehingga membuat Hugo terkesan karena telah berani menantang Centurion, sang robot penjaga kota. Lalu selayaknya muda-mudi akhir balik, mereka mulai tertarik satu sama lain, sampai Ido mencela mereka dan membawa Alita kembali ke rumah. Malam pun cerem, terlihat wanita rambut kemoceng sedang kembali ke apartemennya, dan tiba-tiba dia diserang oleh buronan yang dicari. Di rumah, Alita terbangun saat mendengar suara berisik dan mendapati Ido pulang sambil membawa koper besar dengan noda darah yang berada di tangannya. Keesokan harinya, Alita membantu Ido memperbaiki pasien yang dipreteli anggota tubuh ceboknya oleh kelompok Jacker untuk dijual ke pasar gelap yang mendukung motorbal. Alita juga mendengar wanita yang dibunuh tadi malam, dan dia merasa curiga terhadap Ido, terutama dengan luka di pergelangan tangannya. Setelah bekerja, Alita keluar dan berpapasan dengan Ciren, seorang wanita misterius dengan tanda nehi acak-acak di dahinya. Ciren lalu meraih tangan Alita, namun Alita yang ketakutan pun lari atau mampret. Kemudian Ciren bertemu dengan Ido dan terungkap bahwa mereka pernah satu ranjang atau menikah. Dan di sana kita diberikan bahwa lagi karena tubuh yang Ido berikan kepada Alita merupakan tubuh cebok yang mereka buat untuk anaknya yang sudah meninggal. Yang di sana Ciren mengajak Ido untuk bekerja sama lagi dengan membuat cebok tak terkalahkan yang akan menjuarai motorbal untuk mereka bisa kembali ke Zalem. Tetapi Ido menolak ajakannya tersebut, lalu Ciren pergi menuju mobil yang terdapat seorang bernama Vector, pemilik pabrik di kota Iron City. Sementara itu, Alita mendatangi Hugo yang sedang berlatih motorbal bersama Tanji dan teman-temannya. Hugo mengajari Alita cara bermain dan meminjamkan sepatu roda yang harus ia kuasai agar bisa bergerak di arena. Dan setelah beberapa kali terjatuh, dia menguasainya dan berhasil mencetak poin yang sangat keren. Setelah pertandingan selesai, Hugo mengajak Alita mencoba coklat untuk pertama kalinya. Dan mereka melihat sedapan lewat. Dia adalah seorang pemburu hadiah yang menggunakan pedang karena senjata api dilarang di sini. Beberapa hari berlalu. Setelah Alita membantu Ido, di sore harinya dia diajak oleh Hugo ke gedung atas tempat Hugo selalu memandangi Zalem yang menjadi impiannya berada di sana suatu hari nanti. Dia juga menunjukkan tempat pembuangan sampah penuh dengan sampah yang dibuang Zalem. Dan jika Ido menemukan Alita di sana, maka dia berasal dari kota yang mengapung itu.
Di malam hari, Alita berpura-pura bobo dan menunggu Ido pergi agar bisa mengikutinya. Dan setelah beberapa kali pengkolan, dia melihat Ido yang sedang bersiap untuk membunuh seorang wanita bernama Nisian dengan senjata berbentuk sabit. Lantas Alita mencoba menghentikan Hugo hingga mereka mengetahui itu adalah jebakan yang dipasang oleh Guesca, Nisa, dan Romo. Sibuk dengan parabot yang canggih untuk menangkap Ido yang ternyata dia adalah seorang pemburu hadiah. Lalu Ido menyerang Romo hingga lengannya putus. Tetapi Nisian membantu Romo dan bisa mengalahkan Ido. Alita lalu membantu dan mengalahkan Romo dengan sangat mudah, seakan dia memang diciptakan untuk gelut. Guesca mencegah Ido membantu Alita yang kini berhadapan dengan Nisian. Namun lagi-lagi dia dengan mudahnya membunuhnya juga. Guesca cengok dan tidak percaya dengan apa yang dia lihat dan mulai melawan Alita. Hingga saat Alita melakukan ulti tendangannya, sebuah kilas balik muncul di pikirannya yang tiba-tiba mengenakan baju tempur di bulan dengan seorang wanita bernama Gelda yang memanggilnya 99. Kembali ke masa sekarang, Alita menggunakan ultinya untuk melepaskan lengan Guesca, lalu mencoba menyerangnya dengan sabit milik Ido, hingga menyebabkan Guesca terpojok lalu melarikan diri melalui lubang bawah tanah. Setelah itu, Ido mendatangi markas pemburu hadiah untuk menukarkan kepala Nisian dengan cuan, yang memungkinkannya mempertahankan klinik dan membantu orang-orang lebih lama. Sesudah itu, Alita memberitahu Ido tentang ingatannya, dan menanyakan tubuh siapa yang dia pakai. Jadi, Ido membawanya pulang dan menjelaskan bahwa tubuh itu sebenarnya dibuat untuk anaknya bernama Alita, yang menggunakan kursi roda. Namun, suatu malam seorang pasien yang kecanduan doping memasuki klinik mencari obat yang bisa dipakai sebelum pertandingan motorbal. Dan ketika dia tidak menemukan apa-apa, dia membunuh Alita dengan sangat edannya. Semenjak itu, Chiren yang galau dengan kematian putrinya memutuskan untuk pergi. Ido berniat balas dendam dan pergi mencari orang itu untuk membunuhnya, yang membuatnya keenakan dan terus menekuni pekerjaannya tersebut, dan menyebabkan dia menjadi pemburu hadiah. Dan di sana Ido menjelaskan bahwa hanya tubuh Alita saja yang diganti, namun otak dan jantungnya masih original. Dan jantung Alita ditenagai reaktor mikro antimateri, dan itu bisa menggerakkan seluruh kota sendirian, dan teknologi ini dibuat sebelum kejatuhan, yang berarti usia Alita 300 tahun. So I'm 300 years old. Sweetheart, you are. Sementara itu, Guesca kembali ke Chiren dan memberitahunya tentang kehebatan Alita. Lalu Chiren memperbaikinya yang di sana Vector menginterogasinya. Dan tiba-tiba kepribadian Guesca berubah yang ternyata itu dilakukan oleh Nova, salah satu elit global yang berada di Salem. Dan dapat berkomunikasi dengan orang-orang bawah menggunakan sebok, apapun jenisnya yang dia retas. Nova menjelaskan tentang kemampuan bertarung Alita yang menggunakan teknik Panzerkas. Jadi dia memerintahkan Chiren untuk memperbarui kembali Guesca agar membunuh Alita. Kemudian Nova mengendalikan Vector dan menawarkan kepada Chiren bila dia menerima pekerjaan ini, dia akan dikirim ke Salem, tempat yang memang menjadi tujuannya. Di samping itu, Ido sedang mencari harga buronan Guesca dan menyadari bahwa dia tidak memiliki harga buronan, yang berarti ada seseorang yang melindunginya. Alita ingin menjadi pemburu hadiah, tetapi Ido melarangnya, hingga membuat Alita marah dan pergi meninggalkan Ido menuju Hugo untuk curhat kepadanya, sambil diajak menonton pertandingan motorbal yang memperlihatkan para pemain beradu kekuatan onderdil untuk melindungi bola. And he throws Cuddy like a random. Setelah menyaksikan pertandingan, Hugo menggunakan koneksi di panitia untuk masuk ke dalam. Dan di sana dia menjelaskan bahwa seorang juara motorbal akan dikirim ke Salem sebagai hadiahnya. Dan Alita melihat Chiren dan Vector ada di sana, yang memang mereka mempunyai tim motorbal khususnya. Dan Sebok yang menang bukan tim dari mereka, sehingga Chiren meminta Vector untuk mengambil sedikit onderdilnya. Dan beberapa saat kemudian ketika sang juara sedang merayakan kemenangannya dengan memangku wanita, tiba-tiba dia diserang oleh kelompok Jacker yang menyebaknya dalam lingkaran api. Lalu dia dimasukkan ke dalam mobil culik untuk diambil lengannya, untuk dijual kepada Vector yang mengabulkan permintaan Chiren.
Dan terungkap bahwa para jacker adalah Hugo beserta CS-CS-nya. Yang melakukan semua itu demi apa lagi atuh kalau bukan uang, cuan. Lalu Vector memerintahkan mereka untuk menyerahkan onderdilnya ke Chiren, sementara dia akan membunuh sang juara yang kini dia lari pun sudah tidak bisa. Keesokan harinya Hugo dan teman-temannya mengajak Alita melihat pemandangan alam yang indah di luar kota. Dan di sebuah danau ada pesawat yang terjatuh pada saat perang. Dan beberapa orang telah mengambil berbagai macam spare part, tetapi sebagian besar ditinggalkan karena teknologinya dibuat oleh musuh bernama United Republic of Mars atau disingkat URM. Dan Hugo berpikir ini dapat membantu Alita mengingat masa lalunya. Alita mulai masuk ke danau dengan berjalan santuy di dalam air, di mana saya agak sesak napas melihatnya. Namun dia berhasil masuk ke dalam pesawat, lalu dia membuka pintu aneh yang entah bagaimana dia seperti terhubung dengan pesawat. Alita memanggil panel kontrol untuk mematikan perisai yang memperlihatkan tubuh lapis baja canggih yang lantas Alita mengambilnya. Sesampainya di rumah, Alita meminta Ido untuk mengganti tubuhnya dengan yang ini, karena dia merasa terhubung dengannya. Namun Ido menolaknya dan menjelaskan bahwa tubuh ini dikenal sebagai berserker, sebok bersenjata yang mengetahui teknik panserkas. Dan baju ini bereaksi kepada Alita karena memang dia diciptakan sebagai senjata. Dan Ido tidak ingin dia sebagai senjata lagi. Menurutnya lebih baik Alita menjalani hidup normal dan sekarang kesempatan itu. Namun Alita mengabaikan perkataan Ido dan bergegas menuju markas untuk mendaftar sebagai pemburu hadiah. State your business. I'm here to register as a hunter warrior. Lalu dia meminta Hugo untuk membawanya ke bar tempat para pemburu hadiah nongki. Anjing di awal scene juga ada di sana dan mengikuti Alita masuk ke bar. Dan di dalam Zapan mengejek Alita karena dia hanya gadis bertubuh kecil. Dan Zapan mengenalkan pasukan pemburu hadiah lain yang sudah mentereng, seperti Mektuk beserta anjing seboknya. Alita lalu menghiraukannya dan mulai berorasi di sana dengan mengajak mereka bekerja sama untuk mengalahkan Guesta beserta orang yang melindunginya. Semua orang menganggap itu ide yang konyol. Lalu Zapan menggoda Alita kembali, namun Alita membalasnya sehingga menyebabkan Zapan kesal dan menyerangnya. Tetapi setelah menghajar Zapan dengan mudah, Alita menyebut semua orang culun dan menawarkan kesepakatan. Jika dia bisa mengalahkan para rongsokan cebok yang ada di bar, maka mereka harus setuju bekerja sama dengan dirinya. Dan alhasil perkelahian tak dapat terhindarkan. Sementara Akituk hanya ketawa-ketiwi saja melihat semua orang pabelit di bar. Dan di sana Hugo juga ikut berpartisipasi. Lalu Ido muncul dan membuat semua orang berhenti dengan mengancam akan memberikan tarif untuk perbaikan onderdilnya. Dan pada saat Ido memarahi Alita karena dia menjadi anggota pemburu hadiah, Gueska muncul dengan membunuh seorang pria untuk memperlihatkan peningkatan onderdilnya. Gueska mencari Alita dan anjing membelanya, tetapi Gueska membunuhnya yang menyebabkan Alita marah dan dia menggunakan darah anjing untuk melukis tanda prajurit dan mulai melawan Gueska. Ido ingin membantunya tapi Hugo mendorongnya. Gueska lalu membuat lubang di tanah untuk melawan Alita di reruntuhan dunia bawah. Alita terus bertarung dengan sangat lincah, meskipun pada akhirnya dia terluka di bagian paha. Gueska mengatakan kepada Alita bahwa dia sudah ditingkatkan oleh Nova mirip seperti dirinya. Hingga setelah beberapa kali menyerang, Gueska mampu memotong-motong tubuh Alita yang gagal menghindar. Dan itu memicu ingatan tentang Gelda yang mengajari Alita cara bertarung. Dia mengingatkan kepada Alita untuk jangan menyerah karena mereka harus segera mengalahkan Nova. Dan seperti Kasabet Jin dan Jun, Alita menggunakan satu lengannya untuk terbang menuju Gueska dan mencolok matanya. Kemudian Ido dan Hugo datang dan menyerang Gueska. Mektuk juga membantu dengan mengirim anjing ceboknya untuk balas dendam atas kematian anjing yang mati. Hingga akhirnya Gueska yang keripuhan juga api menjulur di tubuhnya memutuskan untuk melarikan diri. Ido lalu membawa bagian inti tubuh Alita ke rumah dan menggantinya dengan tubuh berserker yang dengan cepat menyesuaikan diri dengan Alita. Keesokan paginya Alita memberitahu Ido bahwa tubuh ini lebih enteng dan dia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Juga Alita dapat mengeluarkan plasma dari jari-jarinya. Setelah selesai, Alita bertemu dengan Hugo dan memberitahunya bahwa teknologi berserker ini membuat sensor sentuhan jauh lebih peka. Lalu Hugo menyentuh lengan dan wajah Alita agar dia bisa merasakan kehangatan yang alhasil mereka saling transfer jigong atau ciuman.
Sementara itu, Guesca ngereog atas kekalahannya, yang membuat Nova mengambil alih tubuh Vector untuk menenangkannya dan memberitahunya agar fokus kepada misinya. Setelah Nova pergi, Vector yang tidak percaya dengan Guesca karena sudah kalah 2 kali memutuskan untuk bertemu dengan Hugo dan menjebaknya untuk berbicara tentang Alita dengan membuatnya mabuk. Keesokan paginya, Alita mendatangi apartemen Hugo dan menemukannya dalam keadaan mabuk. Lalu mereka berbincang tentang impian Hugo untuk mencapai Zalem. Dan Alita menawarkan cuan hasil menjadi pemburu hadiah. Hugo tidak ingin Alita berada di dalam bahaya lagi. Namun Alita menjelaskan bahwa dia akan melakukan apa saja untuk Hugo, termasuk jantungnya, dan bahkan dia melepaskannya dari dadanya untuk membuktikannya bahwa saya serius, Mas. Tetapi Hugo menolaknya dan memberitahu dia bahwa Vector ingin Alita mengikuti kompetisi motorbal. Dan lantas Alita menerimanya, tapi dengan satu syarat. Hugo harus menjadi pelatihnya. Dan dengan begitu mereka bisa pergi ke Zalem bersama jika Alita menang. Dan semua itu dilihat oleh Zapan yang berada di gang flamboyan RT 044 RW 13. Pada malam pertandingan, Alita diberikan protek ekstra dan kaki roda yang dibuat khusus oleh Ido. Dan untuk nomor peserta, Alita memilih 99 yang ia temukan di ingatannya. Sementara Victor mendatangi pemain lain untuk menawarkan hadiah besar bagi siapapun yang bisa membunuh Alita selama pertandingan. Berpindah ke Hugo yang berada di jalan, dia menemukan Tanji dan temannya yang sedang mempreteli onderdil sebok. Lalu Hugo mengatakan bahwa dia ingin keluar dari Zeker, hingga memicu pertengkaran antar Hugo dan Tanji, yang seketika terhenti oleh kedatangan Zapan yang lantas membunuh Sebok agar terlihat seperti Zeker yang melakukannya. Lalu dia menyerang Hugo dan mencolok tangannya. Tanji mencoba menyelamatkannya, tetapi Zapan dengan mudah membunuhnya dengan pedangnya. Lalu Hugo melempar bom molotov untuk mengalihkan perhatiannya supaya ada kesempatan untuk bermain kucing-kucingan. Di stadion, Vector memberitahu Chiren bahwa Alita berada di sini karena dia melakukan perjanjian dengan Hugo dengan berjanji akan membawanya ke Zalem. Di tribun, Ido menyadari bahwa lawan Alita bukan pemain biasa. Mereka semua adalah pemburu hadiah dan juga buronan, yang berarti ini jebakan. Dia lalu memberitahu Alita melalui komunikator dan memperingatkannya, tetapi Alita yang ingin mencoba tubuh barunya tetap melawan. Para Sebok sempat membuat Alita terdesak dan terkena pukulan, namun dia berhasil meloloskan diri dan dengan mudahnya mengalahkan mereka semua. Number 99. Alita mendapatkan telepon dari Hugo yang memberitahunya bahwa Zapan sedang mengejarnya dan dia meminta pertolongannya. Dan tanpa buang waktu, Alita melompat keluar arena melewati layar lebar dengan diikuti pemain lainnya. Dan setelah mendapatkan lokasi Hugo, dia tertangkap oleh 2 sebok yang hanya ada duit di otaknya tanpa mementingkan kehidupannya. Dan Alita dengan mudah mampu mengalahkan mereka semua. Lalu pergi ke tempat Hugo yang di sana dia akan dibunuh oleh Zapan. Namun Alita mendorongnya menjauh dari Hugo dan seketika layar hadiah menunjukkan Hugo sebagai buronan karena telah membunuh. Hugo mengakui bahwa dia adalah seorang Zeker, tapi dia hanya mengambil onderdilnya saja tanpa membunuh. Lalu Zapan mengingatkan Alita tentang aturan pemburu, namun Alita tidak sanggup untuk membunuh pria yang dicintainya. Yang alhasil Zapan menusuk Hugo menggunakan pedangnya. Lalu seorang perwira muncul untuk meminta Hugo, namun Alita mengangkatnya dan berlari menuju ke sebuah gedung. Di dalam, Hugo sesumpahan bahwa dia tidak membunuh siapapun dan malah dia berhenti dari pekerjaannya hanya untuk Alita. Mereka pun akhirnya transfer Jigong kembali, dan itu dilihat oleh Chiren dari kejauhan dan dia sangat tersentuh oleh hubungan mereka. Sehingga ketika Vector memanggilnya, Chiren mengabarkan bahwa dia telah kehilangan jejak Alita dan Hugo. Kemudian dia menawarkan bantuan kepada mereka untuk membantu Hugo bertahan hidup. Beberapa saat kemudian Alita keluar dengan kepala Hugo yang dipeluknya, dan Centurion menegaskan bahwa Alita sudah menyelesaikan hadiahnya. Tetapi Zapan melihat dengan jelas bahwa Chiren telah menghubungkan otak Hugo ke jantung Alita. Zapan yang tak terima mencoba untuk menyerang Alita. Lalu Centurion mengklarifikasi bahwa Zapan telah melanggar aturan dan sekarang dia sudah menjadi penjahat. Dan tanpa membuang kesempatan, Alita menghancurkan wajah Zapan hingga somplak sebelah dan mengambil juga pedangnya. Keesokan paginya, Ido telah selesai memberikan Hugo tubuh baru, meskipun belum sempurna. Dan Ido menjelaskan kepada Alita bahwa janji Vector itu palsu, dan satu-satunya cara agar bisa pergi ke Zalem adalah menjadi juara motorbal. Dan mengapa dia tahu? Karena dia dan Chiren dulunya berasal dari Zalem. Mereka diturunkan ke Iron City oleh Nova karena melihat putri mereka mengalami kecacatan. Ido juga menghapus tanda dari dahinya untuk melupakan semua hal tentang Zalem. Sementara itu, Vector sedang memarahi Chiren karena membiarkan Alita pergi. Chiren menjelaskan bahwa Alita mengingatkan
mengajarkannya tentang tugasnya menjadi seorang dokter juga ibu, yang alhasil dia melupakan keinginannya menuju Zalem dan berhenti dari pekerjaannya. Namun Vector yang tidak punya pilihan memanggil penjaga untuk menghentikannya. Alita beranggapan ini semua salahnya, berniat balas dendam demi Hugo dengan mendatangi markas pemburu hadiah yang terletak di gedung Cyborg. Dan dengan menggunakan pedang Zapan, Alita mengamuk menghancurkan semua Centurion dan sistem hadiah, yang pada akhirnya dia menyergap Vector yang berada di kantornya. Dan di sana Alita menemukan bagian tubuh Siren yang diambil Vector untuk diberikan kepada Nova. Fokus Alita terganggu sampai dia tidak mengetahui kedatangan Guesca, yang menyebabkan dia terluka di pinggulnya. Dan kilas balik akhirnya muncul kembali. Selama perang, Gelda Alita bersama timnya ingin mencapai Zalem dengan menaiki tabung kargo, dan tiba-tiba cincin pertahanan muncul dan membunuh tentara, dan hanya menyisakan Gelda dan Alita yang hampir terjatuh ke bawah. Yang untungnya Gelda menariknya dan mengingatkannya bahwa misinya adalah menghancurkan Zalem. Dan di masa ini Alita mengingat bahwa tubuhnya bisa menyembuhkan dirinya sendiri, dan dengan kata-kata Helda yang menjadi motivasinya, dia membunuh Guesca hanya dengan hitungan detik saja. Alita mendekati Vector dan mengancam Nova hadir di tubuhnya, dan Nova menanggapi kemauannya, dan dia menjelaskan bahwa dia dapat melihat semuanya dan mengancam akan membunuh Ido dan Hugo, yang menyebabkan Alita marah dan menghunuskan pedangnya ke Nova ke Vector untuk membungkamnya. Lalu Alita mendapatkan panggilan dari Ido bahwa Hugo melarikan diri dan sedang memanjat ke Zalem. Alita bergegas ke lokasi Hugo dan dia menemukan sedang memanjat tabung untuk mencapai Zalem yang menjadi tujuannya, dan Alita menjelaskan bahwa Hugo hanya diperalat oleh Nova untuk bisa mendapatkannya. Namun Hugo tetap dalam pendiriannya, dan di atas Nova menggunakan kesempatannya untuk menyatukan cincin bergerigi kepada mereka. Hugo kehilangan sebagian besar tubuhnya, dan untungnya Alita berhasil meraih tangan Hugo agar tidak terjatuh. Namun perlahan tangan Hugo terlepas, dan untuk terakhir kalinya mereka berbagi cinta sebelum Hugo jatuh menemui ajalnya. Beberapa bulan kemudian dengan cepat Alita sudah menjadi bintang selama pertandingan di motorball. Dan sebelum mulai, dia mengangkat pedang yang diarahkan ke Zalem sebagai janji akan menjadi juara dan menemukan Nova untuk membalaskan dendam pacarnya yang sudah tiada. Dan beres.